Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin azim. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Musholla Al-Ikhlas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat Katim di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pertama, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia Ramadan 1446 Hijriah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-20. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita semua masih Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesempatan untuk dapat terus menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus wujud penghamdaan kita kepada Allah selaku hamba Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam selalu dan senantiasa juga kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya syafaat yang senantiasa kita harapkan, syafaat yang senantiasa kita nantikan, kelak akan kita dapatkan karena ketaatan kita kepada Allah, karena kecintaan kita pula kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, kita sering mendengar bagaimana sahabat bertanya kepada Rasulullah tatkala Rasulullah dalam satu riwayat, dalam satu peristiwa, tatkala beliau naik ke tangga mimbar, Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Rasulullah mengucap kata amin. Selepas itu sahabat bertanya penasaran, "Ya Rasulullah, kami dengar tadi Rasulullah mengucap 3 kali kata amin." Lantas Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabatku, sungguh ketika aku tadi sedang menaiki tangga mimbar, Jibril datang kepada aku. Lantas Jibril mengatakan, kalimat pertama yang disampaikan Bapak Ibu, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakhu minhu walam yughfar lahu." Hal pertama yang disampaikan oleh Jibril dan menjadi doa adalah Jibril katakan, celaka, rugi. Siapa yang celaka, siapa yang rugi? Kata Jibril, hamba yang bertemu dengan Ramadan, bisa melewati Ramadan, walam yughfar lahu, tapi adanya Ramadan, kehadiran Ramadan 30 hari tidak juga menghapus dosa-dosanya di kehidupannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini sesungguhnya menjadi cermin bagi kita betapa sesungguhnya banyak di antara kita, mudah-mudahan tidak kita yang termasuk di dalamnya, hamba
yang hanya merasakan haus, yang hanya menahan perut lapar. Tetapi Ramadan cuma sekedar menahan haus dan lapar. Kenapa? Karena Ramadan tidak diisi dengan kebaikan. Ramadan tidak juga mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Kadang kita dari subuh sampai maghrib lapar, tetapi amalia kita di antara subuh sampai maghrib tidak makan, memang tidak minum, tetapi sesuatu yang dibenci orang, dibenci Allah, tidak disukai Rasulullah masih kita lakukan. Yang macam-macam Bapak Ibu, yang galak begosip itulah gawe. Ramadan dengan tidak Ramadan sama saja. Mau ibu-ibu ini kadang-kadang lah jadi bacoan. Kadang asak diolah berungguk lebih dari 2 itu. Nah, biasanya nyeritakan ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya itu. Datang yang baru nyeritakannya lain lagi sama itu. Terus berputar Pak, saling cerita. Yang mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aku ini dinjak waktu kultum. Tak lama. Tapi biasanya kalau ceramah ini hamdalah dengan sholawat itu biasanya 15 menit Pak. Jadi kultum itu berubah dari 7 menit pacak naik 17 menit, ujungnya 70 menit. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu, rasanya kita bersyukur berpuasa di bulan Ramadan dengan 3 hal ada kita miliki. Apa? Yang pertama, dasar orang berpuasa itu iman pasti. Karena ayatnya jelas dari awal 183 Al-Baqarah. Kunci pertama yang diwajibkan berpuasa itu adalah orang yang beriman. Artinya di luar itu tidak masuk kewajiban ini. Lalu yang kedua, setelah punya iman, orang juga butuh ilmu. Di zaman Rasulullah, tatkala pertama kali diturunkan perintah berpuasa Bapak Ibu, tatkala ayat 183 surah Al-Baqarah ini diturunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat karena ada perintah dalam ayat ini langsung saja melaksanakan puasa. Tidak bertanya lagi. Pokoknya kalau yang merintahkan Allah melalui lisan Rasulullah, taat. Di awal Ramadan, di awal puasa Bapak Ibu, tata laksana puasa itu belum jelas. Pokoknya puasa. Dikisahkan satu hari seorang sahabat Rasulullah namanya Qais ibnu Syirman. Ketika berpuasa pertama kali Bapak Ibu, seharian puasa, kebetulan Qais ibnu Syirman ini petani, pekebun kurma. Bekebun bulan Ramadan, musim kemarau. Pacak mayang kan alang haus lapar. Sore tiba, pulang nak berbuka. Ketika bertanya kepada sang istri, wahai istriku, adakah yang dapat kita jadikan makanan minum untuk berbuka? Sang istri mengatakan, mohon maaf suamiku, kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk kita jadikan makanan untuk berbuka. Tapi kakek, kata bini, coba kakek ku carikan dulu kalau ada tempat atau berasan untuk berbuka. Bapak Ibu, sepeninggal sang istri mencari buka tadi untuk sang suami, nunggu suami. Lama nunggu, capek, lapar, ketiduran Qais ibnu Syirman. Ketika istrinya pulang membawa oleh untuk berbuka puasa, makanan tadi, sang istri mendapati suami sudah tidur. Nak dibangunkan, kesian, tidak tega, dibiarkan sampai keesokan harinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, karena tidak tahu ilmunya kapan mulai puasa, takut nak makan sahur, takut batal, tidak makan di hari kedua.
Kita yang di dalam tempat AC ini nahan haus lapar lagi tak tahan sehari. 2 hari pegawai di kebun kurma tak makan tak minum. Hari pertama lah tak makan, hari kedua nyambung karena taat tadi. Apa hasilnya? Qais ibnu Syimman pingsan di kebun kurma. Peristiwa Qais pingsan ini disampaikan. Nah, mohon maaf kalau masih tercampur ikat sekayu ini. Iya. Peristiwa ini Bapak Ibu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagai petunjuk Allah turunkan ayat 187 surah Al-Baqarah sebagai penjelas. Nah, Ustaz hafal beliau. Terkait hal-hal apa yang boleh, terkait apa yang boleh dilakukan, terkait kapan batas boleh makan, kapan batas tidak boleh lagi makan. Salah satu potongnya Ustaz, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Nah, ini terkait batasnya. Kapan kita boleh makan? Yang penting boleh makan sampai jelas bagi kalian batas antara garis putih dengan garis hitam pada waktu fajar. Nah, kita dimahami itu fajar sodik mulainya waktu subuh. Sebelum itu boleh makan minum. Sebelum itu boleh berhubungan suami istri. Sampai kapan? Sampai datang waktu malam ditandai dengan waktu maghrib. Dijelaskan ini baru jelas Bapak Ibu. Oh, ini batasnya. Ini yang boleh. Ini mulai tidak boleh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan pertama iman ada, tetapi dasar ilmunya masih minim. Sementara kita berpuasa harus tahu. Bapak Ibu sering kalau kita ditanya seputar puasa ini, ada Ustaz, kami ini pengantin baru Ustaz. Ya, cara pengantin baru, berhubungan suami istri, sahur lewat Ustaz, bangunlah sudah subuh. Boleh tak kami lanjut puasa atau tidak? Sah atau tidak puasa kami? Kalau tak tahu ilmunya berpikir gitu. Ngapa? Yang tak boleh berhubungan itu siang hari pada bulan Ramadan. Hubungannya malam, tapi kaitannya dia tak sahur dan bangunnya setelah subuh. Puasanya lanjut, tapi dia ada kewajiban mandi wajib. Ngapa? Karena ada kewajiban lain yang harus ia lakukan dengan mandi wajib tadi. Apa? Sholat. Tan, bak mano kalau kami ini tidur siang hari, mimpi. Lanjut apa stop puasa? Lah kalau mimpi lanjut, tapi mau sengaja kanian, batal. Tad kami dari Sekayu ke Palembang, naik travel, mabuk. Sah boy tak puasanya? Sah, lanjut. Cuma jangan berkumur nelan ke Banyu gila ke Muntah tadi. Batal. Sah. Yang penting jangan ada unsur sengaja supaya muntah. Batal puasa. Bapak Ibu kalau tak kata ilmunya tak tahu. Oleh karena itu ibadah itu apapun butuh iman pertama sebagai pondasi, butuh ilmu sebagai pedoman. Lalu yang ketiga apa yang dibutuhkan? Setelah iman, ilmu, butuh amal, badan yang melakukan. Bapak Ibu, orang kadang-kadang badannya kuat, ilmu paham, pajak maco, tetapi imannya bukan di situ. Dia tidak pajak yang melakukan itu. Badan kuat, ilmu ada, iman tipis. Nah, itulah enggak kita jenguk di warung-warung itu. Kepalanya hilang, kaki banyak. Nah, curang setan bulan Ramadan ini. Enggak hati kepala dengan badan tapi ada kaki di situ. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur kita diberikan Allah 3 hal ini dalam fisik kita, dalam jasmani kita dan rohani kita. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan itu dapat kita maksimalkan, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam rangkaian merengkuh keberkahan di bulan suci Ramadan tahun ini khususnya. Mungkin ini sekali lagi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah
kita senantiasa mohon ampunan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.